ketemu lagi dengan aku di channel Perempuan. Gimana kabarnya guys? Sehat ya? Semoga aja kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, 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 amin. Sekarang aku mau ngajakin kalian ngobrol nih guys. Kita ngobrolin tentang kabar yang kemarin sempat viral itu loh guys di Taiwan. Kalian tahu nggak yang kabarnya mbak-mbak, kalau nggak salah sih namanya itu Intan ya, dia itu baru kerja 4 bulan di sini katanya, baru kerja 4 bulan terus dimintain uang terus sama keluarganya gitu. Jadi dia depresi, dia mau coba bunuh diri guys, mau lompat dari gedung lantai 12. Cuman alhamdulillah itu digagalin. Terus kalau nggak salah waktu itu diurusin sama Mbok Cikrak deh. Aku lihat di TikToknya itu kan diurusin sama Mbok Cikrak, lalu dibawa deh di tempat Mbok Cikrak. Nggak selang berapa lama setelah selamat dari itu, dia malah minum ini guys, nenggak apa sih namanya tuh, yang obat pembersih WC tuh, pembersih toilet. Astagfirullahaladzim, dia depresi itu guys. Depresi banget. Kabarnya tuh dia itu baru 4 bulan kerja, terus keluarganya tuh mintain uang terus gitu, katanya untuk ini untuk itu. Nah akhirnya tuh si mbaknya itu kan ngusahain tuh, akhirnya dia itu ngajuin pinjeman lah ke agensinya, dia dikasih kan. Nah setelah dikasih itu katanya masih kurang guys, uangnya masih kurang. Terus ya adu argumen, mungkin debat lah sama keluarganya itu kan. Akhirnya diblokir katanya nomornya karena uangnya nggak cukup itu. Nah di situ dia depresi guys, mungkin dia udah mah ketambah lagi beban pikiran ya kan, beban pikiran dia di pekerjaan, tambah lagi beban pikiran dia dengan masalah ini gitu loh. Jadi mungkin udah numpuk aja gitu loh. Jadi segala beban itu mungkin udah numpuk, akhirnya ya dia mikir pendek, jadi depresi kayak gitu. Dan lebih mirisnya lagi tuh loh guys, pas saat Mbok Cikrak menolong mbak-mbak itu kan, dibawa ke rumah sakit dong, itu dihubungi lah pihak keluarganya itu sama Mbok Cikraknya ya, dihubungi. Terus jawaban bapaknya apa? Dia tuh anak durhaka, begitu katanya guys. Kok begitu ya? Aku sih nggak tahu ya, itu lepas dari itu tuh sebenarnya ada masalah apa antara si mbaknya sama keluarganya itu gitu, bapak dan ibunya. Cuman kalau menurut aku ya, sebesar apapun masalah itu kayaknya nggak pantas gitu loh. Itu anak udah mau ini loh, ibaratnya udah mau kehilangan nyawa loh, kok nggak ada empatinya sama sekali gitu loh, malah bilang kayak gitu loh. Gimana itu kan gitu. Itulah teman-teman, pesannya di sini itu seperti yang saya selalu bilang, bekerja di luar negeri ini kita harus bener-bener siap mental dengan segala macam apapun yang akan terjadi di perantauan kita itu. Karena sudah mah kita harus bekerja dengan tanggung jawab yang begitu hebatnya ya gitu kan. Tambah lagi kita harus menghadapi juga problematika yang terjadi di rumah. Ya kayak contohnya keluarga kita, apa gitu kan. Harusnya itu dari pihak keluarga atau kita yang sedang merantau ini harusnya kompak gitu loh. Maksudnya saling menguatkan. Jangan sampai berkata-kata yang kira-kira membebani si kita yang sedang merantau di sini, karena efeknya itu akan buruk sekali, sangat buruk sekali. Kata kalian gimana? Menurut kalian gimana? Kalau
aku sih miris ya kayaknya ngedenger itu. Sampai sekarang sih belum tahu lagi nih kabarnya si mbaknya itu gimana. Itu kejadiannya itu sekitar tanggal 17 kemarin kalau nggak salah guys. Aku buka di TikTok itu, aku scroll di TikTok dan muncul itu. Dan setelah percobaan bunuh diri itu selamat, nggak lama kemudian dia langsung minum itu yang pembersih toilet itu. Kasihan banget deh. Makanya teman-teman, aku berpesan di sini, kita sesama pekerja di sini gitu kan ya, kalau bisa jangan pernah jauh dari yang namanya ibadah. Saya bukannya so alim atau bagaimana ya guys, memang pekerjaan kita itu kan, apalagi yang menjaga lansia gitu kan, terkadang untuk benar-benar sholat tepat waktu itu sangat susah sekali guys. Jarang ada yang bisa dengan mudah mendapatkan itu, jarang sekali, karena namanya menjaga orang tua itu kan nggak bisa terprediksi jadwalnya, jam segini harus begini, jam segitu nggak bisa guys. Lagi enak-enaknya kita mau sholat, tiba-tiba dia apalah, minta inilah, minta itulah, atau ada kejadian apa, kita nggak pernah bisa tahu. Makanya disitulah kadang kita rentan stres gitu. Oke, seperti yang saya bilang itu, yang kemarin di tips-tips itu tuh, coba deh lihat di video saya itu, jalankan deh itu, insya Allah kita akan selalu semangat dalam bekerja. Usahakan sebisa mungkin, sepadat apapun pekerjaan kita, seacak-acakan apapun waktu yang kita dapat di bekerja di sini, diusahakan cari celah. Agama itu memudahkan kok guys. Kalau kita tidak bisa tepat waktu karena pekerjaan ya, itu bisa dimaklumi, bisa kita ada dengan mengkodoknya. Kalau untuk seperti kita ini yang benar-benar sedang bekerja gitu kan, karena kan kita kan bukannya sengaja lalai, tapi karena keadaan gitu, nggak apa-apa. Kenapa saya tekankan seperti itu? Karena kalau kita beribadah terus, kita tuh selalu dekat dengan Allah guys. Kita selalu dekat dan kita merasa kita tuh terlindungi gitu. Jadi kita tuh selalu merasa penuh, hati kita tuh selalu penuh dengan rasa syukur, selalu penuh dengan kasih sayang terhadap pencipta gitu. Dan setiap doa itu kita sejenak itu untuk diri kita sendiri itu pas saat sholat itu guys, saat kita khusyuk berdoa segala macamnya, itu meluruhkan segala peluh kita, penat kita, segalanya, karena itu fokus di sholat itu. Jadi hati kita tuh kayaknya tuh plong gitu, nyaman, dan itu bisa penting sekali untuk kewarasan mental kita guys. Karena kita yang bekerja seperti ini ya, mental health-nya itu bener-bener harus sehat gitu. Kita doain aja ya guys ya, semoga mbaknya itu selalu sehat seperti sedia kala, kemudian depresinya juga bisa sembuh, kemudian orang tua yang di kampung juga bisa memaklumi keadaan anaknya bagaimana, dan akhirnya kedepannya itu bisa lebih baik lagi, komunikasi dengan keluarganya lebih baik lagi, hubungan dengan keluarga lebih baik lagi, keluarganya bisa saling mengerti keadaan mbaknya, dan mbaknya juga bisa memaklumi keadaan orang tuanya, sehingga harmonis terus gitu guys. Dah segitu aja ya guys ya obrolan kita hari ini ya, mudah-mudahan aja kita semua pejuang rupiah yang di negeri orang ya, kita bekerja di sini dengan penuh harapan, dengan penuh resiko. Semoga semua teman-teman di sana, kita semua terhindar dari hal-hal buruk yang akan menimpa kita. Oke guys, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe-nya loh. Subscribe itu gratis loh guys. subscribe supaya channel aku ini lebih berkembang lagi guys. Terima kasih, sehat selalu.